alasan bahwa itu karena itu ada, tapi sebenarnya kecil sekali. Alasan yang paling utama dan menurut saya satu-satunya karena pemerintah nggak punya uang. Sehingga APBN defisit dan ini Sebenarnya caranya gampang kalau mau, masalahnya Prabowo tidak mau. apa tuh? Nasionalisasi asetnya Jokowi selesai. Kenapa sih nggak mau di? Padahal itu strategis. Ya dia jadi presiden karena Jokowi. Balas budi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang peneliti, seorang akademisi, seorang aktivis maksud saya. Kiai Beliau- sekalian, kiai. Iya, yang pasti beliau adalah CEO dari Nusantara Center dan merupakan salah satu presidium di Forum Negarawan dan seorang dosen di Universitas Indonesia. Beliau adalah Profesor Yudi Haryono. Apa kabar, Prof? Baik, Pak Maman. Iya. Lama gak ketemu. Benar. Kita kontek-kontekan doang ya. Iya. Beliau ini rajin menulis opini. Opini. Yang suka saya muat di media saya di harianumum.com ya, Prof. Ya, tulisannya mantap. Dan biasanya terkait dengan Ekonomi politik. dan basicnya Pancasila ya. Ya. Pancasila. Nah, sekarang juga kita akan bicara nggak jauh-jauh nih dari masalah ekonomi Pancasila dan ekonomi politik. Karena kenapa teman-teman? Saat ini sejak pemerintahan Pak Prabowo Subianto menaikkan harga BBM non subsidi jenis Pertamax, itu terjadi gejolak yang luar biasa besar. Masyarakat juga mempertanyakan kenapa kenaikan BBM yang biasanya hanya 500, 1000 kok tiba-tiba naiknya menjadi 3000 lebih. Ada apa dengan ekonomi kita? Dan kita tahu teman-teman memang ekonomi kita ini katanya fundamentalnya lagi nggak bagus-bagus banget. Meskipun Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa selalu mengatakan bahwa ekonomi kita bagus kok. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita yang 5,6 itu merupakan yang terbaik di Asia bahkan ya. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Yudi, kenapa kenaikan Pertamax kok bisa menimbulkan gejolak bahkan tuntutan agar Pak Prabowo segera mundur. Dan hari ini hari Jumat ya, itu rencananya BEM UI itu akan melakukan demonstrasi di HI terkait dengan masalah ini. Bahkan kemarin di Jalan Merdeka Selatan, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia juga turun ke jalan menuntut Pak Prabowo untuk segera membenahi ekonomi. Prof, kalau Profesor melihatnya ada apa sebetulnya dengan ekonomi kita? Kenapa pemerintah menaikkan harga Pertamax yang merupakan BBM kelas menengah ya, menengah bawah itu sampai begitu tinggi? Benarkah ekonomi kita ini baik-baik aja, Prof? Kalau dari sisi fiskal memang pemerintah butuh duit. Dan yang paling cepat untuk mendapatkan uang itu lewat BBM. Oke. Lewat pajak pada waktu yang panjang. Terlebih ada audit yang harus dilakukan karena sudah lama elit tahu bahwa perampokan terhadap uang kita itu luar biasa, tapi tidak bisa langsung ditangkap karena ada adagium negara hukum sehingga membutuhkan audit, dan audit itu ternyata tidak mudah karena mereka yang selama ini melakukan under invoicing, transfer pricing, markup dan seterusnya itu sudah sangat canggih. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan duit dengan cepat adalah menaikkan harga BBM. Terutama untuk non subsidi karena asumsinya mereka masih punya uang. Jadi besarannya itu ditentukan dengan kebutuhan yang ada. Let's say pemerintah butuh 10 juta, lalu uang 10 juta ini mau didapatkan dari mana? Utang susah, jual beli yang lain susah, menegosiasi uang-uang yang beredar juga susah. Yang paling gampang ya menaikkan harga BBM yang non subsidi. Nanti yang subsidi juga akan dinaikkan tergantung kecepatan Menteri Keuangan di dalam mengumpulkan uang-uang yang hari ini sedang diaudit itu. Nah, pemerintah saya kira sudah melakukan simulasi kalau dinaikkan sekian
siapa yang bergerak, siapa yang biayai, di kota-kota mana mereka akan bergerak gitu. Dan hasil simulasi itu memberikan indikasi bahwa tidak akan ada gerakan besar. Mungkin karena libur, mungkin juga karena berhubungan dengan kelas menengah, yang kelas menengah selama ini absen dalam gerakan mahasiswa, absen dalam gerakan buruh gitu. Termasuk juga sudah diantisipasi agar pimpinan-pimpinan buruh itu menjadi bagian dari pemerintah. Jadi Said Iqbal, Jumhur menjadi bagian dari pemerintah. Itu kan bagian dari cara meredam kelompok-kelompok yang mungkin terkena apabila BBM non subsidi itu dinaikkan. Sehingga simulasi mereka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi alasan Pertamina bahwa menaikkan harga BBM ini karena ada kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah, itu nggak benar ya? Itu ada, tapi kecil sekali. Karena kita bisa mendapatkan minyak dari Afrika, kita bisa mendapatkan minyak dari negara lain yang harganya jauh di bawah harga umum. Selama ini sulit karena kan memang mafia ini bekerja sama secara internasional, dari cara menghitungnya, dari cara mengkonsumsinya, dari cara mereka mengharamkan yang tidak boleh beredar dan seterusnya. Perang Iran dan Amerika itu membuka keran bagi minyak-minyak yang selama ini diharamkan quote in quote oleh oligarki minyak untuk bisa digunakan. Jadi minyak-minyak yang dianggap tidak reliable terhadap kemanusiaan sekarang sudah ada. Jadi alasan bahwa itu karena itu ada, tapi sebenarnya kecil sekali. Alasan yang paling utama dan menurut saya satu-satunya karena pemerintah nggak punya uang. Prof, artinya pemerintah ini sengaja mengalihkan tanggung jawab atau kepentingan terhadap keuangan negara ini dari mereka kepada masyarakat yang sebetulnya hidupnya dia susah gitu ya? Enggak, itu hukum tawar-menawar antara pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia. Karena paradigma pemerintah itu nggak kafah. Kalau paradigmanya kafah, misalnya soal uang, negara itu kan sebenarnya punya kemampuan untuk mencetak uang. Masalahnya cara berpikir pemerintah itu mencetak uang selalu terhubung dengan kekuatan kapital internasional sehingga nggak berani nyetak uang. Ketika tidak berani mencetak uang, ya presiden dan stafnya itu mencari uang. Mencari uang yang paling gampang ya berarti menjual barang kepada mereka dengan harga yang menguntungkan. Itu hukum alam saja, kecuali kafah pendekatannya. Oh, kami ini berat sekali meningkatkan kesejahteraan, berat sekali mengentaskan kemiskinan, berat sekali melakukan hal-hal yang bersifat pemberdayaan masyarakat karena cengkraman kurs. Lalu dia membebaskan diri dari kurs, seperti Iran itu nggak ada urusan dengan kurs, lalu memunculkan mentalitas kemandirian dan kedaulatan, lalu uang tunduk pada negara dan pemerintah, dia bisa mencetak uang. Soal mencetak uang yang nanti menghasilkan inflasi tinggal disiasati, maka tidak perlu menaikkan harga apapun, bahkan bisa menurunkan harga minyak karena harga modal dasar minyak itu kan kecil. Gitu. Jadi misalnya gini, kan harga dasarnya paling-paling 5.000. Tapi orang bisa menjualnya menjadi 15.000. Nah, kalau pendekatannya harga dasar sebenarnya murah. Minyak itu bisa dijual 2.000 bahkan. Karena 1 liter itu kan modal dasarnya cuma 750 perak. Iya. Prof, kalau memang kenaikan harga BBM Pertamax itu sampai setinggi itu karena untuk menutupi defisit gitu ya, defisit APBN, artinya tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia agar pemerintah membenahi ekonomi dalam belasan hari, kalau nggak salah 18 hari ya, itu mustahil atau gimana menurut Profesor? Loh, kalau mahasiswa itu karena tidak sempat mendalami hal-hal yang bersifat behind the scene, nggak apa-apa. Bahkan Prabowo tidur aja boleh didemo. Itu kan bagian dari cara mereka menyampaikan aspirasi. Tapi saya yakin pendalaman bahkan peristiwa di belakang panggung itu nggak pernah tersentuh. Itu juga yang menyebabkan, atau orang seperti saya selalu bahasa saja itu ngungun, kenapa presiden tidak menjelaskan kepada publik soal-soal yang sebenarnya yang terjadi. Jadi ini masalahnya kan demokrasi kita itu, Pak Maman, itu demokrasi
Ya, omong kosong lah ya. Jadi sebenarnya yang dikerjakan itu bukan menyelesaikan persoalan, tapi nambah persoalan. Gitu. Nah, yang repot memang di kita gerakan mahasiswa itu selalu beriringan dengan kekuatan-kekuatan lain yang kadang-kadang jauh lebih cepat memanfaatkan mereka. Gitu. Menunggangi istilahnya ya. Enggak lah, menunggang itu terlalu ilmiah. Ya beriringan saja. Jadi misalnya oligarki batubara tersinggung, oligarki minyak tersinggung, ya mereka mau melakukan aksi nggak punya masa. Cara menyerangnya dengan yang lain, lalu ketemulah itu orang-orang yang tersinggung gitu. Tapi sebenarnya istilah menunggangi kan hanya bisa dilakukan oleh militer. Kelompok-kelompok sipil, even mereka adalah konglomerat seperti Soros, itu yang terjadi beririsan dan saling menguntungkan sebenarnya. Prof, untuk mengatasi defisit APBN ini kan kita tahu nih pemerintah sudah membentuk BUMN khusus untuk mengekspor komoditi strategis, ya kan? Tapi kan ini memang prosesnya panjang dan lama gitu ya untuk mengatasi defisit APBN itu. Tapi menurut Prof sendiri cukup efektif nggak pembentukan BUMN ini untuk mengobati lah, untuk memperbaiki kondisi finansial kita ke depan? Kalau setahun 2 tahun nggak akan efektif, apalagi itu diserahkan kepada orang luar. Nah, masalahnya presiden tidak percaya kepada orang di sekitarnya dan kepada orang lain yang pribumi. Ini jadi ada banyak sekali persoalan yang kadang-kadang cara menyelesaikannya menjadi sangat instan. Presiden tidak percaya kepada timnya, tidak percaya kepada orang lain, tidak percaya kepada yang membuat badan itu. Yang buat badan itu kan kita-kita. Lalu disampaikan presiden itu masalahnya yang menjalankan ternyata bukan kita, dan dia percaya pada orang lain, lalu orang lain itu kadang-kadang punya minat yang berbeda dengan minatnya presiden. Nah, pola kerja seperti itu sebenarnya agak panjang. Jadi kalau mau lihat keuntungannya ya nanti 2-3 tahun. Yang paling cepat agar negara punya uang, pemerintahan punya uang memang menaikkan BBM. Kecuali dia paradigmanya tadi itu kafah. Dia ngerti soal kurs, dia ngerti soal moneter, dia ngerti soal fiskal, dan dia ngerti musuhnya di mana, maka paradigmanya total. Ini kan enggak, Pak Prabowo itu mungkin karena dia militer, dia menempuhnya dengan cara part of part gitu. Sebagian dulu, sehingga banyak orang nggak ngerti. Akhirnya artinya Pak Prabowo ini harus mengubah cara dia memimpin ya, harus bisa bagaimana menciptakan sistem yang kafah itu ya. Waktu kita bertemu, beliau mengatakan mengambil pola itu. Kayak Pak Harto dulu teorinya repelita. Kita tidak bisa melakukan satu revolusi total maka 5 tahunan. Prabowo juga bilang begitu, tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, sehingga tidak mau. Kalau misalnya kita tanya, kenapa Anda sebagai presiden tidak mau mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke konstitusi yang asli? Jawabannya adalah jawaban militer yang time by time. Tahun pertama nggak bisa, menurut saya, karena feelingnya, kata dia, kita belum dianggap sebagai pemerintahan yang berhasil. Tahun kedua, nanti kita ukur apakah pemerintah sudah dianggap berhasil atau tidak di dalam melaksanakan pembangunannya. Kalau jawaban rakyat itu puas dan melahirkan dukungan yang luar biasa, dekret bisa dikerjakan di tahun ketiga. Itu kan jawaban militer yang tahu bahwa dia tidak bisa kun fayakun, dia tidak bisa simsalabim gitu. Padahal kan Prabowo ini diwarisi perekonomian yang sangat parah oleh Pak Jokowi kan, sehingga seharusnya dia membuat kebijakan yang cenderung radikal bagaimana mengatasi masalah ini dengan cepat gitu kan harusnya. Teorinya iya, tapi dia dibatasi oleh sekondan yang di sekitarnya. Misalnya gini, dia ingin ekonom yang mengerti ekonomi Pancasila, tapi dari 300 ekonom 400-nya neoliberal. Jadi dia pasang si A neoliberal, diganti juga si B neoliberal, diganti si C neoliberal. Nanti mungkin setelah 100 kali pergantian Menteri Keuangan baru dapat yang ekonomi Pancasila. Ya lama banget lah. Ya karena perkaderan anti Indonesia dalam seluruh struktur pengetahuan kita itu udah lama, Pak. Ekonomnya, akuntannya, politisinya, bankersnya, itu semuanya adalah bankers di Indonesia, ekonom di Indonesia. Perkaderan ekonom Indonesia itu nggak jalan. Perkaderan bankers Indonesia nggak jalan. Jadi mau nunjuk siapa? Prof, ini kan beredar isu nih bahwa Prabowo ini akan digulingkan karena masalah ekonomi. Kalau menyimpulkan dari apa yang Profesor tadi katakan, kayaknya nih Pak Prabowo ini cenderung agak kuat di pemerintahan. Kalau
menurut Profesor, mungkin nggak Pak Prabowo itu memang dijatuhkan? Karena isunya sih katanya antara Juli Agustus tuh. Dari pendekatan politik, seandainya ada kelompok yang ingin dia jatuh, teorinya bukan dijatuhkan, teorinya dipaksa mengundurkan diri. Oke. Saya kira Pak Jokowi dan teman-teman high call-nya adalah presiden merasa tua, capek, dan menyerahkan kekuasaannya kepada mereka. Bukan dikudeta, bukan diganti. Gitu. Mengapa? Karena kalau dia diganti, penggantinya juga leverage-nya nggak sebesar Prabowo. Dan itu berat. Presiden yang mendapatkan kepercayaan publik saja berat, apalagi kalau enggak. Jadi isu pergantian keras, saya kira itu hanya diomongkan oleh orang-orang yang nggak dapat jabatan saja. Karena bahkan kelompok Solo pun high call-nya itu presiden menyatakan mengundurkan diri karena merasa tua dan nggak mampu. Jadi bukan kudeta dan bukan gerakan yang masuk. Terus gerakan seperti apa, Prof, yang memungkinkan hal itu terjadi? Pak Prabowo mundur karena merasa tua, udah merasa nggak mampu, gimana caranya itu? Ya itu urusan mereka yang ingin mau mengundurkan, bukan urusan saya. Tapi kemungkinan besar yang akan dimainkan ya isu ekonomi sama isu kesehatan. Nah, kalau menurut analisa Profesor nih, yang sedang berlangsung sekarang nih dengan mulainya demo-demo yang menuntut Pak Prabowo seperti itu, udah mulai kelihatan belum tuh gerakan ke arah sana? Nggak ada, terlalu kecil. Dan tidak punya akarnya, karena mahasiswa juga saya kira jadi gini, kalau lihat tahun 74, lihat tahun 65, lihat tahun 98 itu ada akar-akar ideologis. Dan kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok sekuler di Indonesia itu keberhasilannya adalah membuat middle class diwakili oleh mahasiswa itu sudah tidak punya ideologi, sehingga gerakannya gerakan harian namanya. Jadi mereka akan bertahan 2 hari itu kalau ada nasi bungkus. Dan demo kalau sehari 2 hari itu nggak akan menjatuhkan rezim. Kalau 98 itu kan bisa berhari-hari karena mereka tidak makan nasi karena makan ideologi. Tahun 74 begitu, tahun 65, 66 juga begitu. Nah sekarang nggak bisa. Atau belum terlihat munculnya kelompok ideologis baik buruh maupun mahasiswa yang bisa melakukan demo berhari-hari tanpa harus makan gitu. Sehingga aman lah kalau dari sisi itu menurut saya lah ya. Ya kan Prof, biasanya penjatuhan rejim itu karena didesain dengan gerakan-gerakan dan biaya yang luar biasa besar. Mungkin nggak hal itu terjadi juga di Indonesia? Kayak 98 misalnya. Iya, 98 itu ada ideologi sehingga orang tidak bubar walaupun nggak makan. Kalau yang sekarang? Hari ini itu orang tidak bisa bertahan kecuali dengan makan. Artinya kalau kita mau menggerakkan mahasiswa dan kelas menengah untuk menuntut Prabowo mundur, itu duitnya bisa 100 kali lipat dari tahun 98. Kalau 98 mungkin hanya butuh 5 triliun, sekarang harus 50 triliun. Dan orang mengeluarkan 50 triliun hari ini tuh mikirnya sampai nyungsep. Kalau oligarki yang uangnya unlimited mungkin bisa kali. Enggak juga. Karena kan dia tidak tahu apakah kalau berhasil lalu akan dapat uang. Iya. Kalau 98 orang keluar duit sedikit lalu jatuh. Kalau orang nggak balik, dia merasa bahagia karena berhasil menjatuhkan rezim. Kalau hari ini udah keluar banyak sekali karena berkali lipat dari peristiwa sebelumnya karena tidak ada ideologi kecuali ideologi makan, maka harus ada kepastian. Ini saya uang keluarnya banyak banget tapi tidak ada jaminan balik, pasti orang nggak mau. Iya. Ya teman-teman semua. Jadi Pak Jokowi itu pasti menghitung soal itu, makanya dia kampanyenya itu membesarkan partai. Itu kan karena dia menghitung bahwa kalau mau tekanan massa, dia mengeluarkan uang berlipat-lipat dari orang yang dulu keluarkan untuk peristiwa 98. Dihitung dari berdasarkan invasi, dihitung berdasarkan ketidakadaan ideologi yang mengikat gerakan itu. Yang bisa mengikat gerakan itu hari ini adalah nasi. Jadi kalau ada demo di DPR itu, mau 10 hari berarti harus ada 3 kali 10. 300 bungkus. Kalau dulu nggak ada ukuran itu. Tapi ada yang bilang sebetulnya Jokowi ini mau keliling Indonesia semata-mata untuk bagaimana dia membuat masyarakat tidak memiliki resistensi ketika nanti Gibran jadi presiden katanya.
isunya gitu. Nah iya, makanya kan tidak ada urusannya dengan pergantian kan. Hmm. Urusannya adalah bagaimana caranya PSI membesar. Kalau lebih gede dari Partai Demokrat, pasangannya adalah Gibran AHY. Kalau dia lebih kecil dari Demokrat, pasangannya adalah AHY Gibran. Cuman itu. Kalau AHY Artinya yang akan dia tempuh itu adalah jalan politik 5 tahunan. Berarti bukan jalan politik kudeta dan seterusnya. Targetnya itu karena dia tahu persis bahwa kalau dia menggerakkan orang, dia mengeluarkan begitu banyak duit, lalu kalaulah berhasil jatuh, anaknya itu belum tentu bisa memastikan duit yang ia gelontorkan itu balik. Karena kepercayaan publik kepada Wapres itu, riset apapun itu rendah sekali. Iya, iya. Tapi ini menarik, Prof. Apa yang dikatakan Profesor itu mengingatkan saya sama sinyalemen yang pernah dilontarkan oleh pengamat militer Ibu Koni. Yang dia mengatakan bahwa kalau Prabowo dan Gibran menang Pilpres, Prabowo ini hanya 2 tahun menjadi presiden, sebutnya diganti oleh Gibran. Nah, kalau Profesor bilang tadi konsepnya Jokowi ini sebetulnya untuk 5 tahunan, artinya sinyalemen Bu Koni itu hanya sekedar analisa kah, informasi yang tidak akurat kah, atau apa menurut Profesor? Aku tidak mau komentar soal Koni karena dia punya pandangan sendiri. Kalau saya melihat dari fenomena yang dipilih oleh Pak Jokowi. Yang dipilih oleh Pak Jokowi itu pressure untuk mengatakan kepada Prabowo, pilihan kamu itu hanya Gibran di periode kedua. Sebab kalau tidak lewat Prabowo, Gibran ini akan sulit menang, bersaing bisa. Makanya plan A-nya itu adalah AHY Gibran, Gibran AHY. Tapi kalau periode kedua Prabowo nggak mau, kan pernah saya podcast di sini, pilihannya itu ya Gibran Agus atau Gibran Sigit. Tapi kan untuk meloloskan pasangan ini, effort yang harus dia keluarkan adalah PSI itu masuk 5 besar. Itu yang jadi masalah. Jadi pikiran soal menghabisi pemerintahan di pertengahan jalan itu dihitung terlalu beresiko dari sisi kapital. Kapital para pemuda loh ya, bukan kapital kita. Tapi tentu saja dampaknya kepada kita. Tapi mereka udah hitung itu. Jadi untuk keluarga Pak Jokowi ya simalakama. Dibiarkan saja, belum tentu anaknya menjadi wapres kembali. Ditekan-tekan juga dampaknya kalaulah menang tidak mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi. Sekarang kepercayaan publik begitu tinggi saja, Prabowo tidak bisa melakukan banyak hal. Apalagi kalau masyarakat nggak percaya. Iya, betul. Jadi itu kayak simalakama, dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak yang mati. Jadi ini semua dapat kutukan alam karena nggak pakai akal, tapi pakai perasaan dan pakai ambisi doang. Iya. Ini menarik teman-teman. Ternyata memang kita harus akui bahwa eranya Pak Prabowo ini memang era yang penuh dengan gejolak ya, Prof. Ya. Karena memang Pak Prabowo ini mewarisi ekonomi yang sangat rusak parah dan nggak mudah untuk diperbaiki. Hutangnya pun waktu Pak Jokowi lengser itu mencapai 11.000 triliun. Nah, ada utang yang tahun ini jatuh tempo ya, sekitar 500 triliun kalau nggak salah ya. Dan di sisi lain pendapatan negara juga memang sedang anjlok. Sehingga di sisi lain pemerintah juga akan kesulitan mencari hutangan baru ya Pak, ya Prof ya. Sehingga kan dia bikin bond, merah putih bond dan seterusnya itu, tapi kan belum laku. Nah itu dia. Sehingga APBN defisit dan sebenarnya caranya gampang kalau mau, masalahnya Prabowo tidak mau. Apa tuh? Nasionalisasi asetnya Jokowi selesai. Kenapa sih nggak mau dia? Padahal itu strategis. Ya dia jadi presiden karena Jokowi. Balas budi ya. Iya. Gampang banget kalau mau dapat uang. Iya. Tangkap presiden sebelumnya dengan sekian banyak bukti-bukti kejahatan yang sudah lakukan, nasionalisasi duitnya masukin APBN, selesai. Tapi kan masalahnya porginya masih. Yang jelas dia nggak mau selesai itu. Jadi jawaban ini bukan jawaban yang dipilih. Makanya dia memilih jalan tengah. Subsidi tidak dinaikkan sementara biar masyarakat tidak ngamuk. Kelas menengah yang selama ini sudah pernah kaya suruh bayar lebih mahal dari yang dibayangkan, itu aja. Tapi itu bisa membuat kelas menengah jatuh dan bisa ngamuk. Sudah jatuh. Problem negatif yang tidak diukur oleh banyak orang sejak Pak Jokowi jadi presiden adalah habisnya kelas menengah. Iya. Tapi bagi kelompok neoliberal itu penting. Iya. Karena habisnya kelas menengah itu akan berdampak pada ketiadaan pembiaya untuk
pemberontakan. Iya, benar-benar. Jadi revolusi 6566, revolusi 74, 78, revolusi 98 itu ada kelas menengah yang membiayai gerakan itu. Ketika kelas menengahnya ini hancur, yang biayai perlawanan nggak ada, maka nggak ada perlawanan. Iya. Jadi dari sisi politik itu menguntungkan, tapi dari sisi grand design negara Pancasila itu merugikan. Karena tanpa kelas menengah, ya pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan. Iya. Itu BPS tahun 2025 udah pernah merilis angka bahwa ada 9 juta lebih kelas menengah yang sudah jatuhin kelas ya, jadi ke kelas bawah. Itu baru BPS yang suka ngaco kan. Coba kalau desainnya benar bisa 12 juta. 12 jutaan ya. Memang kalau kita lihat juga sekarang sebetulnya gampang sih melihat apakah kelas menengah itu eksis atau enggak tuh lihat mal-mal aja ya. Karena biasanya dari sisi konsumtif ya, tapi iya. dari sisi produktif kita bisa lihat pertumbuhan pembelian rumah dan barang mewah. Iya, termasuk mobil dan motornya. Iya. Kalau hitungannya kota, bisa aja pembelian mobil itu stagnan atau naik. Tapi kalau agregatnya nasional, seluruh pembelian ciri kelas menengah, rumah mewah, mobil mewah itu decline-nya luar biasa. Iya. Ya teman-teman, ada satu hal yang agak sedikit melegakan ya, bahwa kayaknya ini penjatuhan presiden nggak akan terjadi. Karena seperti yang tadi Profesor bilang, agak sulit lah bagi orang-orang yang mendanai untuk menjatuhkan Pak Prabowo karena kosnya lebih besar dibanding keuntungan yang akan didapat gitu ya Pak ya. Iya. Tapi di sisi lain ekonomi kita ini nggak akan kunjung membaik ya. Minimal kalau misalnya BUMN yang khusus untuk ekspor barang strategis PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI bisa beroperasi, artinya 22 tahun kemudian ya baru bisa memulihkan ekonomi kita ya. Iya, baru ada hasilnya lah. Kalau ada hasilnya benar, artinya ada, tapi itu tantangan juga besar tuh karena dapat perlawanan dari asing dan juga dari oligarki di Indonesia itu. Ya makanya sebenarnya ada cara yang paling mudah, tapi Pak Prabowo tidak mau Yang melakukannya. tadi ya. Iya, Yang tadi. panggil saja itu konglomerat yang selama ini sudah menjajah, panggil tembak dor, anggap aja itu enemy of the state, nasionalisasi selesai. Iya, Dan itu dikerjakan di semua negara maju kok. Iya benar. Dulu Amerika sebelum maju juga melakukan itu. Iya. Jadi ini kita tiba-tiba mendapatkan presiden orang Jawa yang suka ewuh pakai ewuh, tidak berani keras, lalu mainnya main undang-undang, itu lebih lama. Iya benar. Masa memisahkan mereka dengan undang-undang ya berarti butuh 10-20 tahun. Artinya pemerintah masyarakatnya harus siap-siap karena ekonomi kita ini dalam 1-2 tahun ini nggak akan membaik dengan sebagian yang diharapkan nih Prof ya. Bahkan bisa jadi akan semakin parah. Apalagi kalau nanti benar nih Pertalite ikut dinaikkan. Sekarang aja sudah 10.000 ya. Kalau nanti sampai naik 12.000, 13.000 Pak, saya nggak bisa bayangkan bisa terjadi kerusuhan. Meskipun itu mungkin nggak cukup untuk menjatuhkan Pak Prabowo ya Prof ya. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Prof? Silakan. Ya, sekali lagi kondisi ekonomi politik kita itu karena dikerjakan tidak menggunakan pendekatan yang sophisticated, maka akan melahirkan banyak miskomunikasi sekaligus banyak ketidakpahaman di antara elit dan masyarakat. Dan itu sebenarnya problem yang sudah kita sampaikan secara serius di depan presiden, tetapi presiden sejak awal memang menjelaskan dia mau memperbaiki rumah itu bukan dengan merobohkannya dan membangun yang baru, tapi mengecatnya dari satu pojok ke pojok yang lain, sehingga kalau orang dari luar itu melihat, ini lama banget sih, padahal kan ada cara yang lebih cepat. Nah, masalahnya ternyata beliau tidak membangun tim yang kuat untuk menjelaskan itu. Bakomnya diisi oleh orang yang mungkin pikirannya masih di Solo. Iya, Menteri Komunikasinya mungkin pikirannya masih cari duit. Tim khusus yang dia bentuk sebagai tim ahli presiden juga mungkin mikir nyari makan. Gitu. Jadi memang komunikasi istana itu sesuatu yang penting, tapi sama Prabowo sepertinya tidak dijadikan garda terdepan untuk mengatakan kepada rakyat, rakyatku sabar karena yang sedang kita kerjakan itu A, B, C, D, ujungnya adalah Z, di mana Z itu negara Pancasila gitu. Lama, panjang dan lama itu. Jadi kalau saya simpulkan nih teman-teman dari apa yang dikatakan oleh Profesor ini, sebetulnya yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo itu hanya 2 kunci. Yang pertama, dia harus membentuk Jakten Kabinet ya Prof ya. Yang orang-orangnya pun harus yang ngerti tentang ekonomi Pancasila sebagai dasar negara kita yang pertama ya, berdasarkan Undang-Undang 45. Dan yang kedua harus berani menasionalisasi aset-asetnya Jokowi dan antek-anteknya gitu ya. Karena memang di mereka itu katanya dari ribuan triliun ya. Sehingga kalau pokoknya banyak banget lah. Iya, karena kalau itu bisa diambil gitu ya ke negara, itu bisa menutupi defisit ya.
daripada harus mengorbankan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Karena rakyat sekarang sudah susah, di mana penghasilan tidak bertambah, tapi harga kebutuhan makin menaik, dan apalagi dengan naik harga BBM-nya akan mengerek lagi harga kebutuhan, dan ini bisa memicu kemarahan masyarakat kalau ditinjau dari aspek psikologisnya ya Prof ya. Iya, makanya kalau mau demo yang paling tepat dan ini dampaknya bagus, dorong presiden berani melakukan penegakan hukum kepada siapapun, terutama kepada presiden sebelumnya. Itu efeknya dua. Kalau berhasil, maka fiskal kita sehat dan itu bisa memastikan program-program berjalan dengan baik. Yang kedua, menaikkan kepercayaan kepada publik bahwa presiden itu tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Dan ada nomor 3 sebenarnya yang disebut dengan efek presidensil. Dia besok nyalon sendiri, tidak harus dengan solo pun, kemungkinan menangnya tinggi sekali. Iya, karena masyarakat pasti. Jadi jangan sampai dia punya pikiran bahwa tanpa Pak Jokowi saya tidak jadi presiden lagi, tanpa keluarga dan geng Solo saya tidak bisa jadi apa-apa, karena riset-riset itu membuktikan sebaliknya. Iya, benar-benar. Artinya Pak Prabowo ini sekarang dituntut untuk punya kapasitas, kompetensi, keberanian, integritas, dan yang paling penting dia bisa menegakkan hukum Tanpa pandang bulu. tanpa pandang bulu. Iya, mengedepankan prinsip equality before the law, ya. Betul. Jadi memang PR-nya Pak Prabowo ini sebetulnya gampang buat diselesaikan kalau dia punya kemauan baik. Kemauan. Ya. Kuncinya di kemauan. Iya, kemauan. Bro, terima kasih. Kasih. Ya teman-teman, demikianlah perbincangan saya yang menarik dengan Profesor Rudi Haryono. Semoga dari apa yang beliau sampaikan, teman-teman mendapat gambaran sebetulnya apa yang sedang terjadi dengan negara kita saat ini, apa penyebabnya, dan sebetulnya solusinya apa. Dan tadi sudah dijelaskan semua. Memang semua kuncinya ada di Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang bertanggung jawab terhadap keselamatan bangsa ini, ya Prof ya. Yes. Ya teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.